فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan hadis tentang bab sabar. Dan kita saat ini masuk pada hadis nomor yang ke-50. Insyaallah bab sabar berakhir pada hadis nomor yang ke-53 ya. Hadis yang panjang dan sebenarnya ini adalah sebuah kisah tentang kesabaran seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, yaitu Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Jadi salah satu murid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Bukan kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dan juga dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau. Kisahnya sedikit panjang, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi kalau kisah intinya tentang Sayyidina Umar, yang menceritakannya adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, Ibnu Abbas menceritakan suatu ketika datang sahabat Nabi yang bernama Uyainah bin Hisn radhiyallahu taala anhu. Dia datang kepada keponakannya, anak dari saudaranya yang bernama Al-Hur bin Qais. Berarti Al-Hur ini putranya Qais, kemudian Uyainah ini putranya Hisn. Antara Qais dengan Uyainah ini adik dan kakak. Ya, datang pamannya si Al-Hur bin Qais kepada Al-Hur bin Qais. Kemudian dia menetap di rumahnya Al-Hur bin Qais. Sampai di rumahnya, maka si Uyainah bin Hisn ini dua-duanya sahabat Nabi ya. Dua-duanya sahabat Nabi radhiyallahu taala anhuma. Tapi yang salah satunya masih muda karena dialah keponakannya Uyainah bin Hisn. Ketika Uyainah bin Hisn datang ke rumahnya Al-Hur bin Qais, maka ia berkata, ya, apa ucapannya? Laka wajhun inda hadzal amir fasta'dzin li alaihi. Ya. Jadi si Al-Hur bin Qais ini sahabat Nabi yang masih sangat muda dulu. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di bawah kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan itu hanya berlangsung sekitar 2 tahun saja. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, karena Al-Hur bin Qais ini adalah salah seorang penghafal Al-Qur'an, dan di zaman saat itu penghafal Quran itu sudah include di dalamnya, dia mengerti tentang maksud isi ayat daripada Quran, maka istilah Al-Qurra di zaman Nabi bukan Qari di zaman kita. Ya, tapi istilah Al-Qurra atau Qari di zamannya para sahabat dan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang hafal Quran, mengerti isi tentang Quran, tahu tentang halal dan haram yang ada di dalamnya. Itu sudah include semua di dalamnya. Ya, beda kalau kita sekarang menyebut nama Qari Al-Quran, itu adalah yang bacaannya bagus, yang suka ikut perlombaan, kejuaraan, baik nasional, internasional, provinsi dan lain sebagainya. Itu Qari di zaman kita. Tapi Qari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu adalah yang diceritakan oleh para sahabat. Dulu mereka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan ayat Al-Qur'an, maka Nabi tidak melebihkan ayat untuk kami lebih dari 10 ayat. Jadi Nabi bacakan Quran cuma 10 ayat, itu paling maksimal. Ya, biasanya terkadang kurang daripada itu. Ya, kenapa? Yang Nabi inginkan sahabat itu betul-betul hafal, ya. Maksudnya adalah hafalnya betul-betul menempel sekali, sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Kemudian yang berikutnya Nabi terangkan tentang isi daripada ayat tersebut sehingga mampu merubah akhlak mereka. Maka kita lihat para sahabat itu, mereka ada yang tidak hafal Quran tapi hatinya bersih, tapi sangat memuliakan Al-Quran, dan mereka disebut dengan Ahlul Quran karena mereka mengamalkan isi dari Al-Quran. Beda dengan generasi kita saat ini, berapa banyak yang hafal Quran tapi akhlaknya tidak kunjung berubah. Ya, nah inilah istilah qari di zaman Nabi dan sahabat. Nah, kata Ibnu Abbas, Al-Hur bin Qais ini termasuk ya para penghafal Quran di zaman Umar, sehingga dia dimuliakan dan diutamakan masuk ke dalam majlis syura'nya Umar bin Khattab. Jadi Umar menjadi Amirul Mukminin, khalifah, maka Umar memilih beberapa orang yang bisa diajak berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan. Ya, dan yang diajak diskusi bukan orang sembarang, tapi para faqih, ya, para ahli fikih, para ahli Quran. Salah satunya namanya tadi Al-Hur bin Qais. Banyak para ulama menyebutkan di antara majlis syura'nya Umar bin Khattab, atau disebut di zaman sekarang itu dengan Ahlul Halli wal Aqdi. Kalau di Ormas Nahdlatul Ulama itu ada nama istilah namanya Ahwa. AHWA, Ahlul Halli wal Aqdi. Nah, itu adalah majlis syura. Kalau ada permasalahan tentang agama, masalah kemasyarakatan, masalah hal-hal yang penting tentang syiar-syiar Islam, maka pemimpin harus berdiskusi dulu dengan mereka. Jadi bukan orang sembarang. Ya. Para ulama menyebutkan di antara sahabat-sahabat Nabi yang paling utama yang 10 dijamin surga. Selain Abu Bakar karena sudah wafat, selain Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah karena juga sudah wafat, selain Sa'id bin Zaid karena Sa'id bin Zaid ada hubungan kekerabatan dengan Umar. Umar sangat khawatir kalau ya mengangkat sebuah jabatan untuk salah satu kerabatnya. Nanti khawatirnya menjadi fitnah bahwasannya Umar itu ada unsur nepotisme, ya, memilih keluarga untuk diangkat menjadi jabatan. Dan juga dikhawatirkan Umar tidak mau nanti ditiru oleh pemimpin berikutnya, ya. Dan kekhawatiran ini kan terjadi kan di masa yang mendatang, ya, ketika seorang pemimpin dia wafat, yang menggantikan adalah anaknya, padahal belum tentu anaknya itu kapabel dalam hal kepemimpinan, ya. Nah, ini salah satu contoh. Umar mengangkat, ya, Al-Hur bin Qais. Maka Uyainah bin Hisn ini meminta kepada Al-Hur agar dia meminta izin kepada Umar agar si Uyainah diizinkan untuk berjumpa dengan Umar, karena termasuk orang terdekat Umar, ya. Dia berkata kepada keponakannya, laka wajhun inda hadzal amir, wahai Al-Hur, kamu itu punya kedudukan di hadapan si Umar. Mohon agar engkau minta izin kepada Umar supaya Umar mencari waktu khusus untuk bertemu denganku, kata Uyainah bin Hisn. Dan sekedar informasi, Uyainah ini sahabat Nabi, tapi dia pernah murtad. Ya, sahabat Nabi tapi pernah murtad, kemudian bertaubat. Murtadnya kapan? Murtadnya ketika ada sahabat Nabi juga yang mengaku menjadi nabi. Ada orang namanya Tulaihah, nama aslinya Tolhah, ya, disebut dengan Tulaihah untuk menghinakan dia, karena Tulaihah itu artinya si Tolhah yang kecil, yang kerdil, ya. Itu sebutan bagi orang yang mengaku menjadi nabi. Seperti Maslamah dipanggil Musailamah Al-Kadzab. Nah, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi ini sahabat Nabi dia. Ya, masuk Islam dikatakan ketika Fathu Makkah. Namun sepeninggal Nabi wafat, ini orang ngaku sebagai nabi. Nah, di antara yang mendukungnya si Uyainah bin Hisn yang sedang kita ceritakan ini, paman daripada Al-Hur bin Qais, ya. Kemudian Tulaihah ini dia bertaubat,
Tapi dia malu bertaubat di zaman Abu Bakar. Karena terjadi peperangan antara para sahabat disebabkan Siti Tulaiha ini. Maka dia malu. Abu Bakar wafat, kemudian Siti Tulaiha datang menghadap Umar bin Khattab dan bertaubat dan membaiat Umar. Ya, akhirnya diterima oleh Umar. Walaupun sebelumnya terjadi perdebatan terlebih dahulu. Karena Umar tidak terima Siti Tulaiha ini salah seorang yang menyebabkan kematian sahabat Nabi yang mulia bernama Uqasyah bin Mihsan dan sahabat Nabi yang bernama Thabit. Ini dua orang sahabat Nabi yang mulia dibunuh oleh Tulaiha, dan saat itu Tulaiha masih mengaku Nabi. Tapi itulah yang namanya taubat. Ya, ini contoh orang yang murtad masih diberi kesempatan bertaubat. Ya, diterima taubatnya. Uyainah juga bertaubat. Tapi Uyainah ini masih kurang sreg sama Umar. Ya, disebabkan apa? Dulu Uyainah ketika dia masuk Islam, kalau Bapak Ibu masih ingat di hadis nomor ke-42, itu ada cerita Nabi setelah perang Hunain ngasih 100 ekor unta kepada sahabat Nabi namanya Al-Aqra bin Habis, kepada sahabat Nabi yang lain namanya Uyainah bin Hisn. Kenapa Nabi kasih 100 ekor unta dan menyebabkan ada sahabat lain itu nggak senang? Karena Nabi ingin menarik hati si Uyainah ini. Karena dia termasuk pembenci Nabi, hatersnya Nabi. Ya, kemudian dia masuk Islam, Nabi kasih 100 ekor unta supaya dia senang. Ya, namun pada akhirnya setelah Nabi wafat, ini orang murtad. Nah, di zaman Abu Bakar dia bertaubat. Ya, kalau tadi siapa? Si Uyainah bin Hisn dia bertaubat di zaman Abu Bakar, kalau Tulaiha di zamannya Umar. Nah, dia bertaubat, ketika bertaubat dia minta kepada Abu Bakar supaya diberikan sebidang tanah. Dia dengan Al-Aqra bin Habis. Maka Abu Bakar bermusyawarah dengan sahabat yang lain. Katanya, oke, dikasih saja ya sebidang tanah untuk dimanfaatkan, boleh jadi nanti memberi manfaat. Tapi ternyata ketika ditanya Umar menolak mentah-mentah. Semua sudah mufakat, Umar yang tidak terima. Kenapa? Umar enggak suka ini para mu'alaf ke belakangnya keenakan dikasih dunia oleh syariat Islam. Di zaman Nabi dulu dikasih mereka banyak unsur dunia untuk apa? Menarik hati mereka, satu. Yang kedua, karena Islam masih belum menjadi mayoritas. Maka kata Umar, di zaman sekarang Islam sudah mayoritas. Ya, Imperium Romawi sudah kalah, Kekaisaran Persia juga sudah hancur. Maka Islam sudah kuat. Tidak pantas lagi seorang mu'alaf masih merasa kerdil dan kecil. Maka nggak ingin dikasih apa ya, istilahnya disuapin terus lah gitu. Ya, harus dikasih kail untuk memancing sendiri. Itulah kalau istilah orang sekarang begitu. Ya. Nah, kembali ke cerita ini, ya, si Al-Hur bin Qais ini termasuk orang terdekat Umar. Kemudian dia minta izin kepada Umar agar pamannya bertemu, yaitu Uyainah bin Hisn bertemu dengan Umar. Sampai sudah di istananya Umar, si Uyainah ternyata menghina Umar. Ya, dia berkata apa? Hiya ya ibnul Khattab, wahai ibnul Khattab. Bayangkan, para sahabat, para tabi'in di zaman itu nggak ada yang berani manggil Umar, apalagi memanggil ibnul Khattab. Biasanya manggil Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman seluruhnya. Ya, atau memanggil dengan gelar Al-Faruq. Ya, tapi orang ini, dan dia masih sahabat Nabi ya, radhiyallahu taala anhu, si Uyainah ini kan akhirnya dia taubat. Ya, dia manggil hiya ya ibnul Khattab, wahai anak dari Al-Khattab. Umar itu kurang suka, Pak, dipanggil Ibnul Khattab. Kenapa? Karena Al-Khattab itu tidak masuk Islam. Beda dengan Abu Bakar. Abu Quhafah, bapak daripada Abu Bakar, dia masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau Umar, ayahnya tidak. Ya, dia dipanggil dengan panggilan yang kurang pantas. Kemudian Uyainah berkata, "Fa wallahi ma tu'tinal jazal wa la tahkum fina bil adl." Ditambah lagi kata-katanya, "Demi Allah wahai Umar, kamu itu tidak banyak memberi apapun buat kami." Kata Uyainah bin Hisn radhiyallahu taala anhu, dan kamu tidak adil terhadap kami, Pak. Jadi menuduh Umar tidak adil, Pak. Bayangkan ya, Umar pernah disakiti seperti itu, ya. Padahal kalau kata Abdullah bin Mas'ud itu tentang kepemimpinannya Umar,
ketika Ibnu Mas'ud memuji Umar, dia berkata, ya kana Islamu Umar fathan. Keislaman Umar itu menjadi kemenangan nyata bagi kita semua. Di saat para sahabat saat itu cuma punya satu kekuatan besar, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi mereka masih belum berani terang-terangan kepada kaum musyrikin Quraisy untuk mengatakan kami ini orang Islam. Tapi ketika Umar masuk Islam, saat itu mereka mulai berani. Ya, ada 2 orang yang besar, dan semenjak Umar masuk Islam, maka para sahabat itu berani tawaf di Ka'bah, yang kanan ujungnya itu ada Hamzah bin Abdul Muttalib, di sebelah kiri ada Umar, supaya kalau ada yang nyerang dibalas oleh Umar dan Hamzah. Nggak berani. Maka kata Ibnu Mas'ud, dan ini tidak berlebihan, dia berkata, keislaman Umar itu menjadi kemenangan nyata bagi kami para sahabat. Wa kanat hijratuhu nasron, dan hijrahnya Umar itu menjadi penolong bagi kami semua. Banyak para sahabat takut untuk pergi dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Di perbatasan Mekah itu banyak yang mengancam. Tapi Umar terang-terangan ngomong kepada penduduk Mekah sebelum dia berangkat ke Madinah, yang mau seorang wanita menjadi janda, temui saya di belakang lembah ini. Yang mau anaknya menjadi anak yatim, temui saya di belakang sini. Maksudnya apa? Kalau mau mencegah saya dan melarang saya hijrah, silakan lawan saya dan matilah kamu. Gitu. Jadi perkataan Umar ini mengangkat mental para sahabat, mengangkat psikologi para sahabat. Maka kata Ibnu Mas'ud, wa kanat hijratuhu nasran. Hijrahnya Umar menjadi penolong bagi kami semua. Wa kanat imaratuhu rahmatan. Dan kepemimpinan Umar ketika dia menjadi khalifah itu menjadi rahmat bagi kaum muslimin seluruhnya. Tapi masih dibilang oleh Uyainah, kamu tidak adil. Nah, ini kan biasa ya, mencari ridho mencari ridho Allah itu kan adalah tujuan kita. Tapi mencari ridho manusia nggak ada habisnya, benar nggak? Karena akan selalu ada yang tidak senang. Ya, kemudian apa? Faghadiba Umar hatta hamma an yuqi'a bih. Kata Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya, maka setelah dibegitukan Umar itu terlihat dia mulai marah. Ya, tapi apa? Segera faqala lahu Al-Hur bin Qais, ini keponakannya si Uyainah, dan dia pasti nyesel itu. Ya, disangka dia nggak nyangka kalau omnya bakal ngejelek-jelekin Umar. Maka dia langsung berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum muslimin seluruhnya, innallaha ta'ala qala li nabiyyih, sesungguhnya Allah telah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia menukilkan Quran surah Al-A'raf, ya, surah yang ke-7 di ayat ke-199 yang berbunyi, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Artinya khudhil afwa, jadilah pemaaf, ya. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi, dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan yang baik, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Kata si Al-Hur bin Qais kepada Umar, wa inna hadza minal jahilin, ini pamanku ini termasuk yang jahil, orang bodoh. Maksudnya dia masuk ke dalam ayat tadi, maka mohon maafkan dia. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Kata Ibnu Abbas, demi Allah, ketika Umar dibacakan ayat tersebut langsung hilang amarahnya. Tadi udah siap-siap marah-marah, Pak. Mau menghukum si Uyainah, enggak sopan gitu kan. Dan memang Uyainah ini sebelumnya pernah murtad, ya. Maka ada perasaan enggak enak di hatinya si Umar terhadap Uyainah bin Hisn. Tapi dibacakan ayat Quran langsung padam amarahnya. Wa kana waqqafan inda kitabillah taala. Kata Al-Hur bin Qais dan Ibnu Abbas, Umar itu adalah contoh sahabat yang ketika dibacakan Al-Quran maka dia tunduk terhadap Al-Quran. Ya, nah, ini pelajaran yang sangat banyak yang bisa kita ambil dari hadis ini, menunjukkan ya, di antara bakti kepada kedua orang tua itu adalah berbakti kepada saudara dari ayah atau ibu. Sebagaimana Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais itu bukan enggak kenal dengan pamannya ini. Pernah murtad, ya.
Tapi dia mengerti betul Uyainah bin Hisn ini adalah saudara dari ayahnya. Ya, Ibnu Umar pernah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral birri silatul walad ahla wuddi abihi." Perhatikan, di antara birrul walidain yang tertinggi, ini birrul walidain yang tertinggi, tidak selalu memberikan kebaikan kepada kedua orang tua. Itu masih birrul walidain yang standar. Tapi kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, sesungguhnya birrul walidain yang tertinggi, bakti kepada kedua orang tua yang tertinggi itu adalah apa? Silatul walad wudda ahla wuddi abihi. Ketika seorang anak menyambung silaturahim dengan siapa? Orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tua. Dan ini dilakukan oleh Al-Hur bin Qais, tetap memuliakan pamannya, walaupun pamannya ya tadi, ya, setelah kita ceritakan ternyata tidak sopan terhadap Umar ibn Khattab. Yang kedua yang bisa kita ambil, betapa Al-Quranul Karim itu meninggikan kedudukan seseorang. Al-Hur bin Qais itu masih muda, ya. Maka tadi cerita Ibnu Abbas, Umar itu punya majlis syura, dan ada yang syubbanan, ada yang masih muda, ada yang kuhulan, ada yang sudah senior. Yang senior jelas Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ini termasuk dalam majlis syura'nya Umar ibn Khattab. Ada Talha bin Ubaidillah, ada Az-Zubair bin Awwam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, ini 6 orang. Ada juga yang masih junior, umurnya tidak begitu tua, di antara Ibnu Abbas, di antaranya Al-Hur bin Qais ini, ridwanullahi ta'ala alaihim. Tepat sekali ketika Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, apa kata Nabi? Yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Qur'an. Wa yadh'u bihi akharin. Dan Allah akan merendahkan beberapa kaum yang lain juga disebabkan Al-Qur'an. Yang ditinggikan jelas ketika dia berpegang terhadap Al-Qur'an, yang dihinakan jelas ketika dia berlepas dari Al-Quran. Ya, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga memberikan kita faedah, ini sepantasnya seorang pemimpin itu harus memiliki majlis syura, dan itu adalah para ulama. Ya, zaman sekarang disebut dengan mustasyar. Mustasyar itu yang dimintakan musyawarah. Kalau ada perkara apa, ini bermusyawarahnya dengan para ulama. Kenapa? Kalau pemimpin punya para ulama di sekeliling dia, ketika dia tergelincir dan salah akan dibenarkan. Dan ketika yang keputusan dia keluarkan itu benar, maka didukung kuat oleh para ulama. Ini menjadi contoh. Kalau nanti ada di antara kita suatu saat menjadi pemimpin, maka jangan lupakan ini lingkaran ahli ilmu, ya. Dan yang terakhir, hadis ini menunjukkan keutamaan firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 199 tadi. Ayatnya pendek, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, ya, khudhil afwa dakhala fihi silatul qati'in. Ayat khudhil afwa ini walaupun singkat tapi masuk ke dalamnya silatul qati'in. Perintah untuk menyambung silaturahim dengan orang yang ingin memutus silaturahim dengan kita. Ya. Karena di antara keutamaan silaturahim bukan menyambung orang yang sudah kenal, yang sudah dekat dengan kita, tapi menyambung silaturahim orang yang tidak senang dengan kita. Ini silaturahim yang tahapannya tinggi nih. Ya, masuk ke dalam ayat ini kata Al-Imam Al-Qurtubi, wal afwu 'anil muznimin. Ayat ini juga perintah untuk memaafkan orang yang bersalah. Ini Umar memaafkan Uyainah. Warifqu bil mu'minin, dan berlaku kasih dan lembut terhadap orang-orang beriman. Wa ghairu dzalika min akhlaqil muti'in. Dan banyak sekali yang masuk ke dalam ayat ini di antara akhlak-akhlak yang harus dimiliki orang-orang beriman. Allahu a'lam bishawab.